Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas terkait dengan sistem saraf pusat, dalam hal ini bagian otak saja. Nah, untuk sistem saraf pusat bagian sumsum tulang belakang akan saya jelaskan di video berikutnya. Sebelum kita memulai ke materi, hendaknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di slide pertama ini kita belum masuk ke pembahasan mengenai anatomi otak. Namun sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu sistem saraf secara umum ya. Nah, sistem saraf itu secara garis besar dikelompokkan menjadi dua. Ada yang secara struktural maupun secara fungsional. Secara struktural, sistem saraf itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat ini disebut juga sebagai Central Nervous System atau disingkat dengan CNS, yang tersusun dari otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi ini disebut juga sebagai Peripheral Nervous System atau disingkat dengan PNS, yang terbagi menjadi dua, saraf kranial dan saraf spinal. Mungkin beberapa dari kalian kurang familiar dengan saraf kranial dan saraf spinal ini. Jadi, saraf kranial itu secara singkat adalah saraf-saraf yang keluar dari otak. Sedangkan kalau saraf spinal, itu merupakan saraf-saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Selanjutnya, pembagian saraf secara fungsional. Sistem saraf ini terbagi menjadi dua, sensoris dan motoris. Sensoris ini nama lainnya adalah aferen, sedangkan motoris ini nama lainnya adalah eferen. Jadi, saraf sensorik itu merupakan sel saraf yang bertanggung jawab untuk mengubah rangsangan eksternal dari lingkungan menjadi impuls listrik secara internal. Singkatnya seperti ini. Jadi, saraf ini merupakan pembawa sinyal dari berbagai indera tubuh menuju ke otak atau ke sumsum tulang belakang. Saraf sensorik ini dapat merespon berbagai jenis rangsangan yang dari luar, pada otot, sendi, maupun pada kulit. Rangsangan ini dapat berupa sentuhan, suhu, tekanan, rasa sakit, posisi tertentu, gerakan. Contohnya misalnya mekanisme saraf sensorik. Sebagai contoh seperti ini. Saat tangan terkena air panas, Anda tentunya otomatis akan menjauhkan tangan tersebut dari sumber rasa sakit. Nah, pembawa informasi bahwa tangan itu terkena air panas ke otak adalah saraf sensorik. Otak kemudian akan memproses informasi tersebut dengan memberi perintah bahwa tangan perlu dijauhkan dari sentuhan panas. Lalu, saraf motorik akan membawa informasi dari otak tersebut ke tangan dan memicu gerakan menarik tangan dari air panas. Selanjutnya adalah saraf motorik. Jadi, secara singkatnya, saraf motorik itu dia mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Selain itu, sebenarnya ada lagi yang disebut sebagai saraf asosiasi atau saraf penghubung. Jadi, saraf asosiasi atau saraf penghubung itu terdapat pada sistem saraf pusat yang berfungsi menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Selanjutnya, kita membahas tentang otak atau bahasa Inggrisnya adalah brain dan istilah anatominya itu adalah encephalon. Jadi, perlu diperhatikan bahwa nantinya kita akan menemukan istilah-istilah yang cukup banyak, padahal sebenarnya artinya itu sama saja. Bagian-bagian otak di sini antara lain yang pertama adalah cerebrum, atau biasa kita sebut dengan otak besar. Nah, nama lain dari cerebrum ini adalah telencephalon atau hemispherium cerebri. Cerebrum ini nantinya akan terbagi menjadi beberapa lobus. Contohnya seperti lobus frontalis, lobus temporalis, lobus parietalis, dan lobus occipitalis.
Yang kedua adalah cerebellum atau biasa kita kenal dengan sebutan otak kecil. Letaknya ada di bagian bawah. Nah, nama lain dari cerebellum ini adalah metencephalon. Kemudian yang ketiga adalah talamus dan hipotalamus. Jadi, apabila otak ini kita belah di tengah, artinya ini merupakan potongan sagital, maka akan terlihat gambar seperti ini. Jadi, dari dalam kita bisa melihat ada struktur yang namanya talamus dan hipotalamus. Jadi seperti ini triknya. Jadi trik kita untuk menghafal lokasinya adalah kalau talamus itu organnya agak besar sedikit dan letaknya di bagian atas, sedangkan kalau hipotalamus itu letaknya di bawah talamus. Jadi kata-kata hipo itu artinya di bawah. Jadi bisa disimpulkan bahwa hipotalamus itu letaknya di bawah organ talamus. Nah, talamus dan hipotalamus ini nama lainnya adalah diencephalon. Selanjutnya di sini ada brainstem atau batang otak. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu ada midbrain atau otak tengah, yang nama lainnya adalah mesencephalon. Kemudian ada pons yang nama lainnya adalah metencephalon, dan medula oblongata yang nama lainnya adalah mielencephalon. Nah, tadi kita sudah membahas bersama-sama apa saja sih bagian-bagian dari otak itu. Sekarang kita beralih ke fungsi dari bagian-bagian otak tersebut. Bisa kalian lihat di tabel sebelah kanan, itu merupakan penjelasan dari bagian-bagian otak itu dan fungsinya apa saja. Sebagai contoh, yang pertama ada otak besar atau cerebrum. Fungsinya adalah sebagai pusat pengaturan semua kegiatan-kegiatan alat tubuh. Selain itu, fungsi otak besar yang kedua adalah sebagai pusat kesadaran dan sebagai tempat untuk pengendalian emosi. Selanjutnya ada otak depan atau diencephalon yang terbagi nanti menjadi 2, ada talamus dan hipotalamus. Talamus ini berfungsi sebagai pengaturan perasaan dan gerakan. Sedangkan kalau hipotalamus ini berkaitan dengan pengaturan suhu tubuh, baik itu misalnya ketika suhu tubuh dingin maupun suhu tubuh panas. Kemudian rasa lapar dan rasa haus itu diatur oleh hipotalamus. Selanjutnya ada otak tengah atau mesencephalon. Fungsinya adalah mengendalikan keseimbangan dan mengendalikan refleks mata dan pendengaran. Bagian otak yang keempat adalah otak kecil atau cerebellum. Fungsinya adalah mengkoordinasi gerak sadar otot. Dan yang kedua adalah mengatur keseimbangan tubuh, baik dalam hal sikap maupun posisi dari tubuh. Itu diatur oleh otak kecil. Selanjutnya ada pons Farolli atau jembatan Farol. Jadi fungsinya adalah menghubungkan otak kecil bagian kiri dan bagian kanan. Dan fungsi yang kedua adalah menghubungkan otak besar dengan sumsum tulang belakang. Selanjutnya bagian otak yang keenam adalah medula oblongata. Fungsinya adalah menghantarkan impuls dari sumsum tulang belakang ke otak, mengendalikan refleks secara fisiologi, seperti contohnya misalnya jantung, tekanan darah, respirasi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian lobus, terutama lobus dari cerebrum. Jadi, dari hemisferium cerebri ini nantinya akan terbagi menjadi beberapa lobus. Jadi sebenarnya ada 4 lobus utama. Yang pertama ada lobus frontalis. Dia letaknya anterior, artinya yang paling depan. Kemudian ada lobus parietalis. Selanjutnya ada lobus occipitalis, yang letaknya itu paling belakang atau posterior. Dan ada juga yang disebut sebagai lobus temporalis, yang letaknya lateral atau di samping. Nah, apabila di antara lobus frontalis dan lobus parietalis ini kita buka, maka nanti kita akan menemukan struktur yang namanya insula atau insula of Rayleigh. Selanjutnya, apabila otak itu kita lihat dari atas, maka gambarnya akan seperti ini, yang di pojok kiri, seperti itu gambarnya. Cerebrum itu nantinya akan terbagi menjadi hemisfer cerebrum kiri atau sinistra dan hemisfer cerebrum kanan atau dextra. Nah, keduanya itu dipisahkan oleh sebuah celah yang namanya fissura longitudinal. Fissura itu artinya celah. Nah, perlu kalian tahu bahwa
keduanya ini sebenarnya tidak benar-benar berpisah ya. Jadi, keduanya ini disatukan oleh sebuah struktur yang disebut dengan corpus callosum. Jadi, apabila kita buka sedikit visura longitudinal ini, kita bisa melihat corpus callosumnya. Jadi, corpus callosum ini merupakan serat saraf yang sangat tebal yang fungsinya itu untuk menghubungkan hemisfer cerebri kiri dan hemisfer cerebri kanan. Jadi, keduanya ini bisa berkomunikasi dan berhubungan, jadi tidak benar-benar berpisah. Apabila kita lihat dari potongan sagital, potongannya ini seperti yang di pojok bagian kanan. Kita bisa lihat strukturnya, ada di tengah ini yang cukup tebal, itu merupakan corpus callosumnya. Selanjutnya ada gyrus dan sulcus. Jadi ini juga termasuk istilah-istilah yang sering kita dengar kalau kita membahas mengenai otak. Jadi otak itu banyak perintilan-perintilannya. Nah, itu kita kenal dengan istilah gyrus atau lipatan. Nah, apabila kita perbesar seperti gambar yang berada di tengah ini, yang menonjol-menonjol itu disebut dengan gyrus. Sedangkan lekukan atau celahnya disebut dengan sulcus atau parit. Jadi, ada gyrus atau lipatan dan ada juga sulcus atau parit. Nah, di sini juga ada lagi bagian dari parenkim otak atau jaringan otak yang terbagi menjadi dua. Ada cerebral cortex dan ada juga cerebral white matter. Jadi, kalau cerebral cortex ini disebut juga dengan substantia grisea atau gray matter. Jadi dia itu warnanya keabu-abuan dan warnanya agak gelap karena tersusun dari badan sel saraf. Jadi, badan sel saraf itu mempunyai nukleus. Selanjutnya, ada warna yang lebih terang. Nah, ini disebut juga substantia alba atau white matter karena sebagian besar tersusun dari akson sel saraf. Makanya warnanya sedikit lebih cerah. Nah, akson ini diselubungi oleh selubung mielin. Nah, perlu kalian tahu juga bahwa di sini ada bagian sulcus yang cukup penting, yaitu sulcus yang letaknya tepat di tengah. Namanya adalah sulcus centralis. Sulcus inilah yang membatasi antara lobus frontalis dan lobus parietalis. Selanjutnya, di sini ada homunculus cerebri. Jadi, homunculus cerebri ini merupakan pembagian dari korteks cerebri. Ada gyrus presentralis yang mengatur bagian motor area dan ada gyrus postcentralis yang mengatur sensori area. Nah, di sini mereka memiliki bagian-bagiannya masing-masing yang nantinya akan mengintervensi atau mempengaruhi anggota tubuh tertentu. Nah, contohnya ini dari arah median ke lateral, dari motor area, misalnya dari faring sampai ke kaki. Lalu, untuk sensori areanya, itu dimulai dari lidah sampai genital atau alat kelamin. Jadi, ini semua daerah-daerah bagian tubuh mana yang diintervensi, baik dari fungsi motorik atau fungsi sensoriknya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas pelindung dari otak kita. Jadi sebenarnya otak kita itu dilindungi oleh tulang tengkorak, meninges kranial, dan cairan cerebrospinal. Jadi, tulang tengkorak ini berfungsi untuk melindungi otak sekaligus membentuk struktur pada wajah kita. Nah, tulang ini terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu tulang kepala dan tulang wajah. Nah, untuk tulang tengkorak itu merupakan sekumpulan tulang yang membentuk struktur wajah dan kepala sekaligus melindungi otak dari benturan. Tulang tengkorak bisa dibagi menjadi dua kelompok utama. Ada yang disebut sebagai tulang kepala atau kranium dan tulang wajah. Selain tulang kepala, tulang tengkorak juga terdiri dari tulang wajah. Sama seperti jenis tulang-tulang yang lain yang ada di tubuh kita, tulang wajah juga merupakan pembentuk struktur dan dalam hal ini, tulang tersebut membentuk struktur di wajah kita.
Selanjutnya, pelindung otak yang kedua adalah meninges kranial. Nah, meninges kranial ini terdiri dari 3 lapisan selaput yang berguna untuk melindungi otak kita. Apa saja lapisannya? Yang pertama ada durameter, yang kedua ada arachnoideameter, dan yang ketiga adalah piameter. Nah, untuk durameter itu merupakan lapisan pembungkus otak yang terluar yang berfungsi sebagai pelindung otak, juga sebagai penjaga cairan cerebrospinal. Lapisan yang kedua ada arachnoideameter. Ini merupakan lapisan pembungkus otak bagian tengah yang fungsinya sebagai bantalan otak untuk menghindari kerusakan secara mekanik. Selanjutnya untuk piameter merupakan lapisan pembungkus otak yang terdalam yang berbentuk lipatan-lipatan sesuai permukaan otak kita. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung otak serta pengedar cairan cerebrospinal. Selanjutnya, pelindung otak yang ketiga adalah cairan cerebrospinal. Nah, perlu kalian tahu bahwa cairan cerebrospinal ini berwarna bening dan jernih yang mengelilingi dan melindungi otak serta saraf tulang belakang kita. Selain untuk melindungi otak dan saraf tulang belakang kita, cairan cerebrospinal ini memiliki 3 fungsi utama, yaitu menjaga jaringan otak tetap berada di posisinya dan sebagai bantalan untuk melindungi otak dari cedera. Yang kedua, sebagai media untuk mengantar nutrisi ke jaringan otak dan membuang zat sisa metabolisme dari otak. Dan yang ketiga adalah menjaga keseimbangan tekanan intrakranial bersama dengan darah dan jaringan otak. Nah, cairan cerebrospinal dihasilkan di bagian ventrikel otak. Banyaknya jumlah cairan ini itu dikendalikan oleh jaringan otak kita. Nah, selanjutnya ini adalah penjelasan terkait dengan sawar darah otak atau blood-brain barrier. Apa sih sawar darah otak ini? Sawar darah otak ini merupakan struktur membran yang secara primer berfungsi untuk melindungi otak kita dari bahan-bahan kimia dalam darah, di mana fungsi metabolik itu masih dapat dilakukan. Sawar darah otak ini juga terdiri dari sel-sel endotelial yang tersusun sangat rapat di kapiler otak. Fungsi penting sawar darah otak ini terbagi menjadi 3. Ada fungsi anatomi, fungsi biokimia, dan fungsi regulasi. Sebagai fungsi anatomi, sawar darah otak ini dia melindungi otak dari bermacam-macam toksin eksogen yang berasal dari darah. Fungsi ini dapat terjadi karena struktur sawar darah otak yang mempunyai tight junction antara sel endotel yang tidak permeabel terhadap molekul yang berukuran besar. Selanjutnya ada fungsi biokimia. Jadi fungsi biokimia ini untuk transport selektif dari zat-zat yang tersusun oleh enzim-enzim dalam sel endotel pembuluh darah kapiler otak. Selanjutnya untuk fungsi regulasi, agar dapat mencapai otak, cairan ekstraseluler dari darah harus melewati atau menembus epitel koroid atau endotel kapiler. Zat itu dapat segera masuk apabila molekul tadi dapat larut dalam air atau plasma dan membran lipid tentunya. Molekul lain memerlukan protein pembawa agar dia bisa dapat menembus sawar darah otak kita, seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas saraf kranial. Tadi kan saraf kranial itu artinya saraf-saraf yang keluarnya dari otak. Nah, saraf kranial atau dalam bahasa Latin nervi cranialis yang merupakan 12 pasang saraf pada manusia yang mencuat dari otak, yang berbeda dari saraf spinal yang artinya mencuat dari sumsum tulang belakang. Saraf kranial itu merupakan bagian dari sistem saraf sadar. Nah, perlu kalian tahu bahwa dari 12 pasang saraf itu terdiri dari 3 pasang yang memiliki jenis sensori, yang terdiri dari saraf nomor 1, nomor 2, dan nomor 8. Kemudian 5 pasang jenis motorik pada saraf nomor 3, nomor 4, nomor 6,
nomor 11 dan 12, dan 4 pasang jenis gabungan. Pada saraf nomor 5, nomor 7, nomor 9, dan nomor 10. Biasanya, pasangan-pasangan saraf-saraf ini diberi nomor sesuai urutan dari depan hingga ke belakang. Lazimnya itu menggunakan angka Romawi. Saraf kranial sendiri merupakan bagian dari sistem saraf tepi, namun berlokasi di dekat sistem saraf pusat, yakni kranium atau tengkorak. Sehingga seringkali mereka itu disalah klasifikasikan. Saraf-saraf ini sebenarnya terhubung utamanya dengan struktur yang ada di kepala dan leher manusia, seperti pada mata, hidung, telinga, mulut, dan lidah. Pasangan nomor 1 dan nomor 2 itu mencuat dari otak besar, sementara yang lainnya itu mencuat dari batang otak. Jadi, ini merupakan gambar 12 saraf kranial yang terdapat pada otak kita. Jadi, ada 12 saraf kranial yang berperan dalam berbagai hal sederhana yang terjadi di kepala kita. Contohnya seperti pada saat kita mengenali wajah orang lain dan mencium bau aroma makanan. Meski ukurannya kecil, saraf ini sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia agar sehari-harinya bisa berfungsi dengan baik. Intinya begini, saraf kranial memiliki 2 jenis tugas utama, yaitu yang berhubungan dengan motorik dan sensorik. Saraf kranial sensorik bertugas membantu kita untuk mencium bau, melihat, dan mendengar. Sementara itu, saraf kranial motorik bertugas membantu kita mengontrol pergerakan otot kepala dan leher. Lebih lengkapnya bisa kalian lihat di slide berikutnya. Nah, apa saja sih yang termasuk dalam saraf kranial itu? Saraf yang nomor 1 itu disebut sebagai saraf olfaktori, berarti dia berhubungan dengan hidung. Saraf nomor 2 artinya adalah saraf optikus yang berhubungan dengan mata. Saraf yang nomor 3 artinya saraf oculomotorius, artinya saraf mempersarafi mata. Selanjutnya, saraf nomor 4 adalah troklear, ini berhubungan dengan mata. Selanjutnya, saraf kranial nomor 5 namanya adalah trigeminus, berarti yang mempersarafi bagian wajah. Saraf kranial yang ke-6 namanya adalah abdusen, berarti yang mempersarafi bagian mata. Saraf kranial nomor 7 ini namanya adalah facialis, berarti yang mempersarafi bagian wajah. Saraf kranial nomor 8 itu berkaitan dengan telinga. Nama sarafnya adalah vestibulococlear. Selanjutnya, saraf kranial nomor 9 ini namanya adalah glosopharyngeal yang mempersarafi bagian faring. Saraf kranial 10 namanya adalah vagus yang mempersarafi bagian faring juga. Selanjutnya saraf kranial ke-11, nama sarafnya adalah accessorius yang mempersarafi otot leher. Selanjutnya saraf nomor 12 yaitu namanya adalah hipoglossus yang mempersarafi bagian lidah. Nah, tadi kita sudah membahas 12 saraf kranial. Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskan satu persatu dari ke-12 saraf kranial tersebut. Sekarang kita mulai dari saraf kranial nomor 1, yaitu saraf olfaktori yang berhubungan dengan hidung. Jadi, saraf olfaktori ini merupakan jenis saraf sensori yang memiliki peran dalam indera penciuman. Saraf tersebut nantinya akan mengirimkan informasi dari hidung menuju ke otak. Nah, di otak nantinya akan terjadi pemrosesan sebagai sensasi bau. Nah, saraf ini berasal dari epitel penciuman dari mukosa hidung. Penjelasan secara singkatnya seperti ini. Jadi, saraf olfaktori ini berperan dalam penciuman. Saraf tersebut nantinya akan mengirimkan informasi dari hidung ke otak terkait bau yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh misalnya, jika Anda itu tidak sengaja mencium aroma mie goreng atau mie instan, maka saraf olfaktori lah yang sedang bekerja di situ. Nah, selanjutnya saraf kranial yang kedua adalah saraf optik. Ini berhubungan dengan mata. Nah, saraf optik ini masuk ke dalam saraf kranial yang berperan dalam sensorik.
Hal ini disebabkan karena saraf inilah yang berperan dalam penglihatan kita. Saat kita menerima cahaya dari luar bersama dengan bagian-bagian mata yang lain, saraf ini nantinya akan membantu menyampaikan informasi ke otak untuk nantinya diolah sehingga kita bisa mengenali objek-objek yang kita lihat. Jadi, saraf optik ini bekerja dengan cara membawa impuls dari sel kerucut dan sel batang pada retina mata, yang kemudian nantinya akan membawanya ke badan sel akson membentuk saraf optik pada bola mata. Saraf kranial yang ketiga adalah saraf okulomotor. Ini masih berhubungan dengan organ mata. Nah, saraf okulomotor ini merupakan jenis saraf gabungan yang sebagian besar adalah saraf motorik. Jadi, saraf okulomotor ini memiliki dua fungsi motorik, yaitu mengontrol fungsi otot serta respon pupil di mata. Nah, neuron motorik dari otak tengah nantinya akan membawa impuls ke seluruh otot-otot bola mata, kemudian otot akan membuka kelopak mata dan otot polos mata. Nah, ini karena adanya serabut sensorik tersebut nantinya akan membawa informasi dari indera otot dari otot mata yang ternervasi ke otak. Nah, selanjutnya saraf okulomotor ini juga akan membantu mengontrol ukuran pupil sebagai respon terhadap cahaya yang diterima oleh mata. Saraf kranial yang keempat namanya adalah saraf troklear. Ini juga masih berhubungan dengan mata. Nah, jenis saraf kali ini merupakan saraf terkecil dan saraf gabungan yang terdiri atas saraf motorik. Neuron motorik yang muncul pada otak tengah nantinya akan mengangkut impuls ke otot bola mata. Makanya, saraf kranial yang keempat ini berfungsi untuk menggerakkan sejumlah otot mata. Selain itu, saraf troklear juga nantinya akan mengontrol otot oblik superior yang berperan untuk menggerakkan bola mata ke bawah atau saat Anda melotot dan kembali seperti semula. Saraf kranial yang kelima namanya adalah saraf trigeminal. Ini berhubungan dengan persarafan di bagian wajah. Nah, saraf trigeminal ini merupakan saraf kranial terbesar dan memegang kedua fungsi, yaitu baik dari fungsi motorik maupun fungsi sensorik. Saraf ini berperan dalam pengendalian sensasi pada sebagian area kepala dan wajah. Lalu, mengontrol otot-otot rahang yang berguna untuk mengunyah. Saraf trigeminal sendiri itu dibagi lagi menjadi 3 bagian. Ada yang disebut sebagai saraf optalmikus, saraf maksilaris, dan saraf mandibular. Jadi, untuk saraf optalmikus itu bertugas untuk mengirim informasi sensori dari wajah bagian atas, misalnya pada dahi, kulit kepala, dan pada kelopak mata. Selanjutnya ada saraf maksilaris. Nah, saraf maksilaris ini berperan dalam mengirimkan informasi sensori dari bagian tengah wajah, seperti pada bagian pipi, bibir atas, dan rongga hidung. Maksilaris juga mempersarafi gigi-gigi yang ada di rahang atas. Selanjutnya, kalau saraf mandibular itu berfungsi dalam hal sensorik serta motorik. Nah, saraf ini bertugas mengirimkan informasi dari telinga, bibir bawah, dan dagu. Saraf ini juga mengatur pergerakan otot rahang dan telinga. Selain itu, saraf mandibular pun mempersarafi gigi-gigi rahang bagian bawah. Saraf kranial yang keenam adalah saraf abdusen. Ini berhubungan dengan mata lagi. Nah, saraf abdusen ini merupakan saraf gabungan yang sebagian besar terdiri atas saraf motorik. Saraf abdusen ini bertugas untuk mengatur pergerakan otot yang disebut sebagai otot rectus lateral, di mana si otot rectus lateral ini fungsinya berhubungan dengan pergerakan pada mata kita. Nah, ia juga menjadi salah satu otot yang berperan saat mata melotot atau melirik. Saraf kranial yang ketujuh namanya adalah saraf fasialis. Ini juga masih berhubungan dengan saraf pada wajah kita. Seperti saraf trigeminal, saraf fasial juga memiliki fungsi motorik dan sensorik.
Saraf fasialis ini terdiri dari 4 percabangan yang masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, pergerakan otot agar kita bisa memunculkan ekspresi pada wajah kita. Yang kedua, pergerakan dari kelenjar lakrimal, submaksilar, dan submandibular. Dan yang ketiga, merasakan sensasi di telinga luar. Dan yang keempat, itu kemampuan merasakan makanan. Jadi, saraf fasialis ini merupakan saraf gabungan yang berfungsi dalam mengontrol ekspresi wajah, lidah, dan informasi dari telinga. Saraf kranial yang ke-8 namanya adalah saraf vestibulo-koklear. Ini berhubungan dengan telinga kita. Jadi, saraf ini berperan dalam pendengaran dan membantu keseimbangan manusia. Jadi, saraf ini sebenarnya mengandung 2 komponen, yaitu ada saraf vestibular dan ada saraf koklearis. Saraf vestibular yang membantu tubuh merasakan adanya perubahan posisi kepala akibat gaya gravitasi. Lalu, tubuh akan menggunakan informasi ini untuk tetap berada di posisi seimbang. Selanjutnya ada saraf koklearis yang membantu manusia mendengar serta mendeteksi getaran dari suara. Nah, saraf kranial yang ke-9, nama sarafnya adalah saraf glosopharyngeal. Berarti ini berhubungan dengan faring. Jadi, saraf glosopharyngeal ini berperan dalam fungsi motorik dan sensorik. Nah, saat berperan dalam fungsi sensorik, saraf ini menerima informasi dari tenggorokan, tonsil, telinga tengah, dan lidah bagian belakang. Nah, saraf ini juga berperan untuk merasakan sensasi di lidah bagian belakang. Selanjutnya, saat dia berperan sebagai fungsi motorik, saraf ini mengatur pergerakan otot stylopharyngeus yang memungkinkan tenggorokan untuk melebar dan memendek. Saraf kranial yang ke-10, nama sarafnya adalah saraf vagus. Ini juga masih berhubungan dengan faring. Saraf vagus memiliki berbagai fungsi, mulai dalam hal fungsi motorik, sensorik, hingga parasimpatik. Bagian sensori dari saraf ini berperan merasakan sensasi dari telinga bagian luar, tenggorokan, jantung, dan organ-organ yang terdapat di perut kita. Nah, untuk bagian motorik saraf ini berperan mendukung pergerakan tenggorokan dan langit-langit mulut bagian lunak. Sedangkan fungsi bagian parasimpatik saraf ini berperan dalam mengatur detak jantung dan mempersarafi otot halus di saluran pernapasan, paru-paru, dan saluran cerna. Saraf yang ke-11 adalah saraf aksesorius. Ini berhubungan dengan otot leher. Jadi, saraf aksesorius ini berperan untuk mendukung motorik atau pergerakan dari otot leher. Saraf kranial yang ke-12 nama sarafnya adalah saraf hipoglossus. Ini berhubungan dengan saraf pada lidah kita. Nah, saraf kranial yang terakhir ini berperan untuk tugas motorik. Kenapa? Karena saraf inilah yang mengatur pergerakan otot pada lidah manusia. Nah, ini merupakan referensi buku yang saya gunakan pada materi saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan mengenai otak dan saraf kranial. Saya mohon maaf apabila selama penjelasan tadi terdapat kesalahan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.